Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Eriani, NPM 2210010736, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Teknik Informatika, kelas 3A TI Ngamrek Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat aplikasi menggunakan C++. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman terstruktur dengan dosen pengampu Bapak Nur Alamsyah MKom. Baik, langsung saja kita ke video tutorialnya. Jadi di sini dalam membuat aplikasi ini ada syarat-syarat yang harus terdapat pada program tersebut. Antara lain, tipe data dan variabel minimal 3 jenis yang berbeda, kemudian konstanta minimal 1 jenis, operator minimal 2 jenis, pemilihan dengan if-else atau switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan, selection, perulangan, while, do while, for minimal 2 dari 3 jenis perulangan, dan array minimal 1 jenis. Di sini saya sudah membuat aplikasinya. Langsung saja kita buka C++-nya. Ini langsung saya open. Nah, ini adalah aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi rental alat berat pada PT Rasyan-Dika Utama. Pada baris ke-9 sampai dengan 12, ini adalah file header yang bertujuan untuk library dari program yang telah kita buat. Kemudian di baris ke-14, using namespace std, ini mendeklarasikan perintah dari aplikasi yang telah kita buat. Kemudian ada define pph 0,02. Ini adalah konstanta. Kita masuk ke int main. Di sini ada variabel. Saya menggunakan variabel char, int, double, dan boolean. Char adalah variabel yang digunakan untuk mengelompokkan karakter dan huruf. Kemudian int ini untuk mengelompokkan bilangan bulat. Di sini juga ada array. Ini saya masukkan array. Kemudian ini ada double, diskon ini untuk angka desimal. Kemudian lanjut, di sini ada perulangan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang saya buat. Di sini nanti ada mengisikan nama penyewa, ya, ini nama, kemudian alamat dengan alamat, nomor telepon, kemudian ini ada pilihan jenis alat berat yang digunakan atau yang disewakan. Nah, di sini ada pemasukan jenis alat berat. Nah, ini kita memilih jenis alat berat yang digunakan. Kemudian di sini ada pemilihan. Untuk memilih jenis alat berat tadi, saya menggunakan switch. Ya, di sini ada pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sesuai dengan jumlah alat berat yang tersedia. Jika kita memilih satu, maka ekskavator PC50 dan seterusnya. Nah, ini pilihan yang Anda buat, yang Anda pilih tidak ada. Ini jika kita memilih selain di angka 5 yang telah ada dari 1 sampai 5 ini ya. Jika tidak ada, maka go to ulang. Kembali lagi ke
program awalnya. Di baris ke-81 sampai 85, ini setelah kita memilih jenis alat berat, kita juga menentukan lama sewanya. Nah, ini sewa dengan pengemudi atau tidak. Kemudian di sini ada pemilihan if. Jika sewa dengan pengemudi, maka di sini akan tampil biaya sewa pengemudinya. Selanjutnya operator. Nah, di sini ada operator. Saya menggunakan beberapa operator. Misalnya seperti biaya, ini dari harga yang di-array tadi, kemudian dikali dengan durasi, artinya lama penyewaan. Kemudian subtotal, sewa, dan ini ada pajak, subtotal dikali dengan PPh. Nah, ini ada code, info pengguna. Jadi nanti setelah diinputkan, maka dia akan muncul ke bagian info pengguna. Itu berupa nama, alamat, nomor telepon, jenis alat berat, harga sewanya berapa, kemudian lama sewanya berapa, dan biaya. Biaya ini dia nanti ke sini ya. Kemudian dengan pengemudi subtotal. Nah, di sini juga ada pilihan if else. Jika durasi penyewaan lebih dari 5 jam, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 0,1%. Di sini juga ada pajak. Nanti total akhirnya berarti subtotal dikurang diskon ditambah dengan pajak. Kemudian uang bayar di sini menggunakan perulangan. Jika saldo Anda kurang, maka dia akan mengulang kembali. Nah, di sini juga ada perulangan ya, mau isi data lagi. Kalau kita ketik ya, nanti dia akan kembali ke pengisian data lagi. Baik, kita coba langsung jalankan. Kita run dulu. Nah, di sini tampilan awalnya kita disuruh mengetikkan nama penyewa. Misalnya Edo, alamatnya di Banjarmasin, nomor telepon, nah di sini ada pilihan jenis alat beratnya. Masukkan jenis alat berat berdasarkan nomor. Kita pilih misalnya yang 4 ya. Coba 4. Nah, maka dia akan muncul Anda memilih alat berat bulldozer D31. Lama sewanya misalkan kita 5 hari ya, 5 hari. Kemudian sewa pengemudi, dengan pengemudi kita ketik ya. Nah, maka dia akan muncul info pengguna. Sewa pengemudinya ini adalah 50.000 per jam. Jadi dia nama penyewa muncul di sini ya. Kemudian harga sewanya, harga sewa per jam muncul 500.000. Lama sewanya 5 jam. Biaya sewa berarti 2.500.000. Kemudian biaya pengemudi karena 50.000 per jam dikali 5 berarti 250.000, subtotal 2.750.000. Karena dia menyewa lebih dari atau sama dengan 5 hari, maka dia mendapatkan diskon sebesar 275.000. Diskonnya tuh 10% ya. Kemudian untuk perhitungan pajaknya, dia 2% dari subtotal ya. Dapat angka di 55.000. Lalu total bayarnya berarti 2.530.000. Karena total bayar ini tadi adalah subtotal dikurang diskon ditambah pajak ya. Pajaknya masuk di total bayar. Kemudian untuk uang bayarnya misalnya kita ketikkan 2.600.000 ya, 2.600.000. Kita enter, maka uang kembaliannya 70.000.
Nah, kemudian di sini kita bisa mengisi data lagi dengan mengklik ya, Y, atau tidak dengan T. Jika kita mengklik Y, kita enter, maka dia akan mengulang kembali ke tampilan awal dari program kita tadi. Nah, oke. Namun jika kita ketik T, maka dia akan berhenti di program yang telah kita buat tadi. Demikian aplikasi yang saya buat, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.